Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi. Ya, teman-teman yang di belakang studio harus tetap semangat ya semua. Semangat dong. Oke, jadi masih ada satu paslon lagi. Tadi di video sebelumnya kita sudah berbincang bersama paslon nomor urut 1 dalam acara talk show santuy bareng paslon. Tepuk tangannya dulu dong. Oke. Selanjutnya saya lebih tepatnya saya akan berbincang bersama paslon nomor 2. Untuk itu paslon nomor 2 karena sudah berada dalam studio, silakan bergabung bersama saya. Oke, silakan. Tadi kostumnya merah-merah, sekarang batik Telkom ya. Oke, paslon 2 gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Perasaannya terkait wah saya ternyata lolos nih ke putaran kedua gimana? Saya merasa cukup senang karena bisa lolos ke tahap selanjutnya itu putaran kedua. Ya. Alhamdulillah merasa bangga dengan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Orang tuanya gimana? Orang tua juga mendukung, Ya. mendoakan mudah-mudahan bisa terpilih. Oke, amin ya, semoga Amin. kalian terpilih ya nantinya. Oke, teman-teman, untuk itu gimana nih kalau misalnya kita mengingat kembali seperti apa sih visi misi dari paslon 2 sendiri, atau mungkin sekalian memperkenalkan diri kembali, barangkali saja ada yang lupa ya. Siapa sih namamu ya? Oke, silakan diperkenalkan kembali. Ya baik, perkenalkan nama saya Ahmad Muzaki dari jurusan Telekomunikasi kelas 11 Tel 3. Di sini saya mencalonkan sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021. Dan perkenalkan, saya Muhammad Rana Kemalaim dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan kelas 11 TKJ 4. Di sini saya mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Oke. Calon wakil ketua OSIS. Disapa Kakak Zaki dan Kakak Rehan ya. Oke. Gimana nih, seperti apa visi misinya untuk kepengurusan OSIS ke depannya di masa bakti 2020-2021? Oke baik, visi misi kami yang pertama itu visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung aspirasi, inspirasi dan kreativitas serta membentuk kepribadian siswa-siswi yang jujur, bertanggung jawab, bekerja keras dan tetap berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misi kami yang pertama mengedepankan rasa religius serta iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Yang kedua, menjadikan anggota OSIS sebagai contoh atau tauladan baik dari segi berpenampilan, bersikap, maupun mematuhi tata tertib sekolah dan sebagainya. Dan yang ketiga, menjadikan siswa lebih terbuka untuk menyalurkan aspirasi, inspirasi dan kreativitasnya untuk OSIS yang lebih maju ke depan. Cukup ya? Selanjutnya misi yang keempat yaitu mengembangkan kreativitas serta minat dan bakat siswa-siswi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang lainnya dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas setiap ekskul yang ada di sekolah. Yang kelima yaitu mempererat tali persaudaraan antar jurusan dengan berbagai macam kegiatan yang akan kami adakan selama masa jabatan kami. Dan yang terakhir yaitu melanjutkan program kerja OSIS pada angkatan sebelumnya. Pada periode sebelumnya Ya, ya. Oke, terima kasih Kakak Zaki dan Kakak Rehan. Teman-teman kita yang lagi di rumah sudah mengingat kembali nih seperti apa visi misi dari Kakak Zaki dan Kakak Rehan kalau misalnya nanti terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke, gimana ulangannya, seperti apa hasilnya? Ya, Alhamdulillah memuaskan ya. Meskipun kalian berdua ini sedang melaksanakan ujian semester, ya, tapi tidak lupa juga dengan apa yang sedang berjalan ya, sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Oke, mumpung kita lagi ulangan nih ya, tadi divisinya Kakak Zaki dan Kakak Rehan saya sempat mendengar membentuk kepribadian siswa-siswi SMK Telkom yang jujur ya. Nah, saya mau tahu seperti apa, mungkin teman-teman yang di rumah juga mau tahu seperti apa sih cara Kakak Zaki dan Kakak Rehan membentuk kepribadian siswa-siswi yang jujur ya. Contoh kecilnya saja, pasti setiap ulangan siswa-siswi masih saja ada yang nyontek mungkin. Nah, seperti apa? Seperti kita mengikutkan mereka seperti kegiatan-kegiatan untuk melatih kejujuran, bertanggung jawab mereka dan sebagainya. Kegiatan seperti apa? Ya baik, bisa
misalkan kegiatan yang ya seperti kegiatan kayak keagamaan misalnya. Kan keagamaan itu berhubungan juga dengan kejujuran. Ya seperti kegiatan seperti lomba-lomba ya, untuk supaya ya, melatih lagi melatih, kejujuran ya. dari teman-teman siswa-siswa SMK Terlalu Makassar ya. Baik. Kalau misalnya pasti siswa-siswi SMK Terlalu Makassar tidak semua yang terbuka ya sama teman-temannya. Karakter-karakter dari siswa-siswa SMK Terlalu Makassar sendiri juga itu berbeda-beda. Setiap orang punya karakter tertentu. Nah, misal nih ada siswa-siswi SMK Terlalu Makassar yang istilahnya insecure lah. Ya, insecure. Nah, terus tadi saya juga sempat dengar kalian akan menjadikan siswa-siswi lebih terbuka lagi dalam menyalurkan aspirasinya. Seperti apa tanggapan? Kalau itu kami akan mengadakan seperti memberikan wadah seperti memberikan Google Form begitu kepada siswa-siswi jika kami terpilih ya. Kami akan memberikan Google Form yang berisi sebagai tempat siswa-siswi untuk memberikan saran kepada pengurus OSIS bagaimana OSIS untuk kedepannya, karena kadang juga masih ada siswa yang misalkan merasa malu untuk berbicara langsung, mengungkapkan perasaannya secara langsung ke pengurus OSIS. Jadi kami akan memberikan bisa berbentuk Google Form, nanti siswa akan memberikan sarannya di situ untuk meningkatkan kualitas OSIS kedepannya. Karena tidak semua siswa-siswa SMK Terlalu Makassar berani berbicara langsung ya, mengutarakan aspirasinya. Ya, Oke, kalau misalnya cara kalian sendiri mempererat tali persaudaraan sesama siswa-siswa SMK Terlalu Makassar seperti apa? Kalau itu kami akan mengadakan beberapa kegiatan, misalnya seperti kegiatan porseni bisa, kemudian bazar bazar jurusan juga, kayak misalkan akan diadakan bazar tel misalkan atau bazar jurusan TKJ. Itu sudah termasuk untuk mempererat tali persaudaraan. Betul sekali ya. Saya juga kebetulan saya jurusan telekomunikasi. Jurusan saya pernah mengadakan bazar ya. Sesama anak telekomunikasi. Oke. Selanjutnya saya sudah kenal sama Kakak Zaki sebenarnya sejak SMP ya. Kita satu SMP. Posisinya itu hari dia siswa, saya kepala sekolah. Bukan ya? Dia siswa, saya juga siswa. Ya. Jadi saya sudah kenal sama Kakak Zaki pada waktu SMP dulu. Kakak Zaki juga salah satu pengurus OSIS dan pernah mencalonkan juga ya sebagai jadi ketua OSIS. Oke. Boleh diceritakan dulu seperti apa pengalaman waktu SMP dulu? Waktu SMP itu saya pernah sempat bergabungkan di OSIS, terus sempat mencalonkan juga sebagai ketua OSIS, namun tidak terpilih. Mungkin pilihannya itu mungkin beda berapa? Ya, nggak sampai 10 ya. Karena saya gitu hari. Jadi karena kegagalan sewaktu SMP dulu ya. Pernah gagal nih waktu SMP. Apakah apa persiapan dari Kakak Zaki sendiri supaya tidak gagal lagi di pemilihan ketua OSIS di jenjang yang lebih tinggi yang pemilihnya ya, yang masyarakatnya itu lebih banyak? Persiapan saya sudah mempersiapkan beberapa hal jika nanti saya sudah terpilih menjadi ketua OSIS. Saya juga sudah mempersiapkan mental dan keberanian saya untuk dapat maju dan dapat mencalonkan lagi sebagai ketua OSIS. Jadi pada pemilihan ketua OSIS SMK ini lebih berani lagi ya tentunya. Lebih percaya diri lagi. Kalau Kakak Rehan sendiri, waktu tes wawancara kemarin kebetulan pengujinya saya juga. Pokoknya itu saya ada di mana-mana. Jadi waktu tes wawancara kemarin sempat dengar bahwa pernah menjadi wakil ketua OSIS di SMP-nya ya. SMP mana? SMP Negeri 1 Montenompo. SMP Negeri 1 Montenompo. Oke. Waktu menjadi wakil ketua OSIS di SMP-nya, apa-apa saja yang Kakak Rehan lakukan? Yang saya lakukan itu seperti membuat teman-teman lebih kerjasamanya lebih erat agar kadang ada orang yang
suka kerja kayak suka kerja sendiri-sendiri. Kita lebih kayak rasa kekeluargaan gitu, lebih kayak lebih merangkul ya, Ya. supaya tidak ada yang sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Karena satu lidi itu lebih gampang dipatahkan dibanding banyak. sapu lidinya. Oke. Pasti teman-teman kalian punya teman kan? Ya. Masa tidak punya? Oke. Pasti di antara teman-teman kalian ada saja, ada juga orang yang tidak berorganisasi, ya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap misalnya teman kalian yang tidak ada organisasinya, tidak punya kegiatan apa-apa, cuma datang, belajar, pulang, gimana? Rata-rata sih orang-orang yang begitu lebih tertutup, dia lebih menutup dirinya untuk join organisasi atau ekstrakurikuler. Kami akan memberikan sedikit penjelasan seperti ini organisasi bisa melatih, seperti ini OSIS bisa melatih kepemimpinan, bisa melatih kepemimpinan, bertanggung jawab. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya nantinya kalian terpilih ya sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Telkom Makassar, kalau misalnya ada orang-orang yang tidak berorganisasi, mungkin lebih bagus kalau misalnya ayo kita gabung, Ya. kita kita membangun OSIS SMK Telkom Makassar yang lebih baik. Oke. Di luaran sana di sekolah-sekolah lain itu saya sering melihat ya, bahkan dulu sebelum dunia dikena pandemi COVID-19, banyak sekali sekolah-sekolah yang mengadakan kegiatan pensi, Ya. pensi. Namun beberapa sekolah itu pensinya saya rasa sudah bukan pensi ya, kan pensi berarti pentas seni. Ya, Jadi seninya bukan hanya sekedar musik, namun pensi-pensi yang diadakan sekolah-sekolah lain itu biasanya lebih ke konser ya, Ya, lebih ke konser. Dari paslon nomor 2 sendiri, apa tanggapan kalian terkait kegiatan pensi yang merupakan kegiatan yang menjadi ajang pergengsian setiap sekolah? Maksudnya bisa. Misalnya ya, pensi ini sudah menjadi ajang gengsi setiap SMA. SMA ini ngadakan pensi, SMA ini ngadakan pensi lagi yang lebih bagus, terus ada lagi yang tidak mau dikalah pensinya, bikin lagi pensi. Kalau dari kakak Zaki sendiri dan kakak Rehan seperti apa? Terlebih lagi SMK Telkom belum pernah ya mengadakan pensi seperti SMA-SMA yang ada di luar sana. Menurut kami tuh pensi itu namanya saya pensi pentas seni. Iya. Itu tidak hanya konser musik begitu. Kita Iya, memasukkan unsur-unsur seni Masih seperti banyak masih banyak seni-seni yang lainnya selain musik, seperti tarian, Teater, mungkin ya. teater, sekitar begitu. Jadi kalau misalnya paslon 2 sendiri tertarik nggak untuk buat pensi yang sebagaimana mestinya? Ya, sangat tertarik. Tertarik ya. Jadi kalau misalnya kalian nantinya terpilih nih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, tertarik nggak untuk buat pensi? Tertarik ya. Jadi kalau misalnya semoga ya kalau misalnya kalian terpilih, apa yang kalian ingin buat itu bisa terrealisasi dengan baik. Oke. Di SMK Telkom sendiri kita kembali lagi ke SMK Telkom Makassar ya. Tadi kan kita dari luar, kita masih kembali lagi ke SMK Telkom Makassar. Di SMK Telkom Makassar sendiri punya 17 ekstrakurikuler ya. Kemarin waktu saya masih kelas 2, sekarang saya sudah kelas 3 teman-teman. Jadi tidak lama lagi kita akan berpisah. Sekarang saya sudah kelas 2. Waktu saya kelas 2 ada ekskul baru nih yang dibentuk SMK Telkom Makassar. Sudah tahu kan namanya e-sport ya. Ada ekskul baru yaitu e-sport. Mendengar kata e-sport pasti sudah tahu tentang apa ya? Game. Teman-teman yang di rumah juga pasti sudah tahu e-sport itu seperti apa. Nah, kalau dari paslon 2 sendiri, gimana nih menurut kalian terkait orang-orang yang hobi game? Apalagi di e-sport sendiri itu sudah banyak sekali prestasi. Menurut kami itu suatu
wadah yang luar biasa, bisa mengumpulkan teman-teman yang mungkin suka dengan game online, bisa mempunyai wadah dan bisa berprestasi. Ya, karena terkadang juga itu ada orang yang minat dan bakatnya itu kurang di seni tetapi bagus di game. Ya. Jadi Orang mempunyai bakat. jadi kalian mendukungnya orang-orang yang berbakat dalam dunia Bidang permainan game. game, ya, untuk lebih mengasah bakatnya di game tersebut ya. Oke. Tapi gimana nih kalau misalnya ada misalnya guru di SMK Telkom Makassar yang tidak suka kalau misalnya muridnya itu bermain game terus, Kan game sampai melupakan pelajarannya, misalnya tidak mengerjakan tugasnya misalnya. game kita harus mengingat waktu, mengingat waktu bermain game. Tidak selamanya kita harus bermain game. Kita mempunyai kewajiban lain di luar sana selain game. Jadi Jadi utama siswa itu ya belajar. Iya, betul. Jadi mungkin siswa harus bisa lebih memanajemen waktunya dalam yang mana harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau game kan bisa cuman sekedar hobi ya. Iya. Hobi yang Ya, di bisa. SMK Telkom Makassar itu bisa jadi bisa uang jadi, ya. prestasi. Oke, bisa jadi prestasi. Betul. Jadi ada sumbangsinya terhadap sekolah ya. Ya. Ada yang bisa dia berikan pada sekolah. Oke, kalau Kakak Zaki sendiri dan Kakak Rehan main game nggak? Main. Main. Oh, Kakak Rehan nggak? Oke. Tapi Kakak Zaki main game apa? Main game di PS biasa. Oh, PS. Game online. Online. Oke, kita kembali lagi. Tadi di video sebelumnya bersama pasangan calon nomor urut 1, saya sudah mengajukan pertanyaan kepada paslon 1 terkait pertanyaan dari teman-teman yang lagi di rumah yang telah diajukan ke pihak OSIS ya, di Instagram OSIS Tel MKS. Nah, dari 3.456 pertanyaan tadi ya, ada 2 pertanyaan yang saya pilih yang akan diajukan kepada paslon nomor 2. Ya. Oke. Pertama dari @Andi Nur Fajriani. Mau tanya buat calon paslon, jikalau terpilih, contoh kegiatan apa yang akan kalian buat? Banyak sih kegiatan yang akan kami laksanakan. Ada juga yang mungkin sama dengan periode-periode sebelumnya, tetapi ada juga mungkin kegiatan yang kegiatan baru yang akan Barangkali dari paslon 2 sendiri mau buat gebrakan baru Ya, ya, betul. yang sebelumnya belum ada. Yes. Seperti apa itu? Contohnya. Contohnya itu misalkan kami akan mengadakan ini kegiatan yang yang mungkin berguna di bidang keagamaan ya. Itu kegiatan Mabit, yaitu Malam Bina Iman dan Takwa. Mungkin saya rasa belum pernah diadakan di SMK Telkom karena selama saya sekolah di sini belum ada diadakan kegiatan itu. Itu kegiatan yang bersifat keagamaan. Jadi kegiatan itu kami laksanakan satu malam ya di sekolah. Jadi kami akan melakukan misalkan tadarus bersama, menghafal surah-surah bersama, zikir bersama, ya seperti itu contohnya. Tapi kebetulan saja Kakak Zaki bergabung ke SMK Telkom Makassar ya pada saat dan bulan Ramadannya itu kena pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya Mabit itu diadakan tiap tahun oleh pihak OSIS dan Ikramtel SMK Telkom Makassar. Sekolah juga ya. Oke. Selanjutnya dari @mhfrhn07. Apa yang akan kalian lakukan pertama kali kalau misalnya terpilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Baik, yang akan kami lakukan yaitu kami akan melaksanakan program kerja yang telah kami buat. Ya. Seperti kita juga akan mencari program kerja apa yang OSIS periode sebelumnya belum laksanakan yang bisa kita laksanakan ke depannya, walaupun itu masih dalam situasi pandemi begini. Tapi yang pertama kali dilakukan apa? Begitu terpilih.
Sabtu aku sujud syukur dulu. Kayaknya dulu membenahi anggota OSIS begitu, lebih ke apa kayak Membentuk ya kepengurusan. kepengurusannya. Jadi terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Semoga kalian bisa terpilih nantinya sebagai ketua OSIS SMK Telkom Makassar masa bakti 2020-2021. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan supaya teman-teman lebih yakin nih bahwa paslon nomor 2 yang paling pantas nih untuk jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya baik, saya harap setelah perbincangan tadi orang-orang yang teman-teman yang ada di rumah pasti sudah yakin bisa memilih siapa, dan saya harap pilihan kalian tidak salah lagi, dan karena pilihan kalian itu sangat berpengaruh bagi OSIS ke depannya. Terlebih lagi untuk sekolah Ya. selama 1 tahun ke depan. Baik. Ada lagi? Jangan lupa pilih nomor 2 ya, nomor 2 aja. Nomor 2 saya. Nomor 2 saya. Jangan yang lain. Oke, terima kasih ya Kakak Zaki dan Kakak Rehan. Terima kasih, semangat ya. Besok masih ada ujian. Yes. Semoga hasilnya terus memuaskan. Amin. Jangan lupa dengan pembelajaran ya. Betul. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu untuk pasangan. Teman-teman yang lagi di rumah, terima kasih sudah menyaksikan acara talk show santuy bareng paslon, dan jangan lupa untuk menggunakan hak pilih kalian pada hari Sabtu 5 Desember 2020. Nanti pemilihannya akan dilaksanakan secara daring, secara online, secara virtual, dan link pemilihan ketua OSIS putaran kedua akan di-share ke kelas kalian masing-masing mulai pukul 8. Jadi teman-teman boleh memilih mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 di tanggal 5 Desember 2020 hari Sabtu. Ingat baik-baik teman-teman, jangan lupa untuk menggunakan hak pilih kalian, dan jangan lupa untuk memilih dengan tepat. Ikuti kata hati nurani kalian, jangan asal memilih ya, karena ini sangat berpengaruh kepada SMK Telkom Makassar sendiri selama 1 tahun ke depan. Jadi saya ingatkan kembali, gunakan hak pilih kalian dengan baik pada hari Sabtu 5 Desember 2020 mulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 23.59. Diingat baik-baik, dicatat di kalendernya, dicatat di alarmnya. Jangan lupa diingatkan juga pacarnya supaya bisa ditelepon, siapa tahu kalian sendiri lupa ya bahwa hari itu sedang ada pemilihan putaran kedua. Oke, terima kasih telah menyaksikan acara talk show santuy bareng paslon. Saya Raditya Radiansyah. Mohon maaf kalau selama kegiatan ini berlangsung terdapat kekurangan atau kesalahan, karena manusia juga tidak luput dari kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu.